Tubuh kita bukan diam. Ia memberi 10 isyarat ajal yang tak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mendalam, yaitu tentang tubuh kita yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang diam. Tubuh kita memberikan isyarat-isyarat yang seringkali kita abaikan. Padahal itu bisa jadi adalah tanda-tanda tentang datangnya ajal yang tak kita sadari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan beri komentar sholawat, agar kita senantiasa diberkahi dengan rahmat dan hidayahnya. Ayo kita berbagi ilmu ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan aktivitas dunia sehingga kita lupa untuk memperhatikan tubuh kita. Padahal, tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dengan baik. Tubuh kita tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beraktivitas, tetapi juga menjadi alat yang memberi isyarat tentang keadaan kita. Kali ini, kita akan mengungkapkan 10 isyarat tubuh yang bisa menjadi tanda datangnya ajal, yang mungkin sering kita lewatkan begitu saja. 1. Detak jantung yang tidak teratur. Detak jantung merupakan salah satu indikator kesehatan yang paling penting bagi tubuh manusia. Dalam keadaan normal, detak jantung kita akan teratur dan mengikuti irama yang stabil. Namun, tubuh kita seringkali memberikan tanda-tanda jika ada yang tidak beres. Salah satunya adalah detak jantung yang tidak teratur. Ketika detak jantung kita terasa tidak teratur, berdebar-debar lebih cepat, atau bahkan terhenti beberapa detik, itu bisa menjadi pertanda bahwa tubuh sedang mengalami gangguan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperhatikan tubuh kita dengan penuh rasa syukur dan menjaga kesehatan agar dapat beribadah dengan baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jihad dalam konteks ini juga bisa diartikan sebagai perjuangan kita untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan mampu menjalankan tugas sebagai hambanya. Detak jantung yang tidak teratur atau berdebar dengan cepat bisa jadi pertanda adanya masalah pada jantung atau sistem kardiovaskular. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stres, kecemasan berlebih, pola makan yang buruk, atau bahkan masalah medis yang lebih serius seperti aritmia, gangguan irama jantung. Ketika tubuh kita menunjukkan gejala seperti ini, sangat penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter dan mencari tahu penyebabnya. Selain itu, dalam hadits juga disebutkan bahwa tubuh adalah amanah yang harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesehatan adalah nikmat yang sering dilupakan oleh banyak orang. Mengabaikan tanda-tanda yang diberikan tubuh hanya akan membawa dampak buruk di kemudian hari. Detak jantung yang tidak teratur, meskipun terkadang terasa sepele, bisa jadi adalah pertanda dari masalah yang lebih serius. Penting bagi kita untuk selalu menjaga pola hidup sehat, mengatur pola makan dengan bijak, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik, dan tentunya menjalankan ibadah dengan optimal. Mari kita ingat bahwa tubuh ini bukan hanya alat fisik, tetapi juga amanah yang harus kita jaga agar dapat lebih banyak beramal ibadah. 2. Nyeri yang tidak kunjung sembuh. Nyeri adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang memberi sinyal kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, nyeri yang datang dan tidak kunjung sembuh haruslah menjadi perhatian khusus, karena bisa jadi itu adalah pertanda adanya masalah serius pada tubuh kita. Dalam banyak kasus, nyeri yang berlarut-larut bisa mengindikasikan penyakit atau gangguan pada organ tubuh yang membutuhkan perhatian medis. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu memperhatikan tubuh kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat yang dapat kamu tinggal, maka berperhatikanlah apa yang ada di bumi ini. Ini adalah pengingat bagi kita untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Ketika tubuh kita merasakan nyeri yang tak kunjung sembuh,
itu bisa jadi peringatan agar kita lebih peduli terhadap kesehatan kita. Nyeri yang tidak segera mereda bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti peradangan, infeksi, cedera, atau gangguan pada organ tubuh tertentu. Misalnya, nyeri yang terlokalisir di bagian tubuh tertentu, seperti punggung, perut, atau kepala, bisa menjadi tanda gangguan serius pada organ seperti ginjal, hati, atau sistem saraf. Jika kita mengabaikan nyeri yang terus berlanjut, kita berisiko mengabaikan masalah yang lebih besar yang mungkin berkembang secara perlahan. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga merawat jiwa dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga tubuh dengan baik agar dapat melaksanakan ibadah dengan penuh semangat. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari tubuhmu merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya." Artinya, kesehatan tubuh kita adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan. Jika satu bagian tubuh mengalami gangguan, maka itu bisa mempengaruhi kesejahteraan seluruh tubuh. Untuk itu, kita harus segera mencari penyebab dari nyeri yang kita alami dan tidak menunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangan ragu untuk bertindak saat tubuh memberikan sinyal-sinyal yang jelas. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat mencegah masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Selain itu, dalam Islam juga terdapat konsep tawakul, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Setelah kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan dan berobat, kita juga harus yakin bahwa segala yang terjadi adalah takdir dari Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar, dan ketika tubuh memberi sinyal nyeri, kita segera mencari solusi dan berlindung kepada Allah agar diberikan kesembuhan. 3. Penurunan nafsu makan yang signifikan. Nafsu makan yang berkurang secara signifikan bisa menjadi salah satu tanda tubuh kita sedang menghadapi masalah serius. Ketika tubuh kita tidak lagi merasa lapar atau tidak tertarik untuk makan makanan yang biasa kita nikmati, itu bisa menjadi sinyal adanya gangguan yang perlu segera diperhatikan. Dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh adalah suatu kewajiban, dan salah satu cara kita menjaga tubuh adalah dengan makan yang cukup dan bergizi, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang menyebutkan, perut manusia adalah tempat penyakit, dan berlapang-lapanglah dalam makan dan minum, tetapi jangan sampai berlebihan. Penurunan nafsu makan yang berlangsung dalam jangka waktu lama bisa menjadi tanda dari berbagai kondisi medis, mulai dari gangguan psikologi seperti stres atau depresi, hingga gangguan fisik yang lebih serius seperti penyakit jantung, infeksi, atau kanker. Selain itu, kondisi medis lain yang menyebabkan penurunan nafsu makan bisa berkaitan dengan masalah pada saluran pencernaan atau gangguan hormonal. Jika tubuh memberi tanda ini, maka kita harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan penyebabnya. Dalam banyak kasus, penurunan nafsu makan yang tiba-tiba juga bisa dipengaruhi oleh faktor mental dan emosional. Stres, kecemasan berlebihan, dan beban hidup yang berat bisa mengganggu sistem pencernaan kita, sehingga mengurangi rasa lapar dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada dalam tubuh manusia segumpal darah. Jika ia baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika ia rusak maka seluruh tubuh menjadi rusak. Itu adalah hati." Hadits ini mengingatkan kita bahwa emosi dan kesehatan mental kita sangat berhubungan dengan kondisi fisik kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Namun, penurunan nafsu makan juga bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius, seperti gangguan pada hati, ginjal, atau gangguan endokrin yang memengaruhi metabolisme tubuh. Untuk itu, jika penurunan nafsu makan terjadi terus-menerus, segera lakukan pemeriksaan medis agar kondisi ini tidak berkembang menjadi masalah yang lebih parah. Sebagai umat Islam, kita juga diajarkan untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat kesehatan. Mengingat betapa pentingnya menjaga tubuh ini, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Jangan tunggu sampai tubuh memberikan tanda-tanda buruk. Jika tubuh kita memberi isyarat dengan berkurangnya nafsu makan, itu adalah panggilan untuk kita lebih peduli terhadap apa yang kita makan dan bagaimana kita menjaga kesehatan.
4. Kesulitan bernafas atau sesak dada. Kesulitan bernafas atau sesak dada adalah salah satu gejala yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa tubuh kita sedang menghadapi masalah dalam sistem pernapasan atau jantung. Sesak dada bisa menjadi tanda adanya gangguan serius seperti serangan jantung, asma, atau masalah lain pada paru-paru dan sistem kardiovaskular. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tubuh ini ada haknya, maka jagalah ia." Mengabaikan sesak dada atau kesulitan bernafas dapat memperburuk kondisi tubuh kita dan mengancam kesehatan. Sesak dada atau kesulitan bernafas yang mendalam bisa menjadi gejala awal dari penyakit jantung, terutama jika disertai dengan nyeri dada yang terasa berat. Ini bisa juga menunjukkan adanya gangguan pada pembuluh darah, seperti penyumbatan atau arteriosklerosis. Selain itu, gangguan pernapasan seperti asma atau pneumonia juga bisa menyebabkan kesulitan bernapas, yang seringkali diikuti dengan rasa cemas dan tidak nyaman. Sesak dada yang parah atau berlangsung lama memerlukan perhatian medis segera, karena bisa menandakan kondisi yang mengancam jiwa. Kesulitan bernafas juga bisa disebabkan oleh faktor psikologis. Stres atau kecemasan berlebihan dapat memengaruhi sistem saraf dan menyebabkan perasaan sesak di dada. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berzikir. Hati yang tenang adalah hati yang mengingat Allah. Zikir kepada Allah bisa menjadi obat yang menyembuhkan hati yang gelisah dan menenangkan pikiran yang tertekan, sehingga bisa mengurangi gejala sesak dada yang disebabkan oleh stres. Namun, jika kesulitan bernafas disertai dengan gejala lain seperti pusing, mual, atau keringat dingin, maka itu bisa jadi tanda dari masalah yang lebih serius, seperti serangan jantung atau emboli paru. Jangan menunda untuk mencari bantuan medis jika gejala ini muncul. Panggil tenaga medis atau pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang cepat. Sahabat, tubuh kita adalah amanah yang harus kita jaga, dan setiap isyarat yang diberikan tubuh kita adalah bentuk perhatian dari Allah untuk kita lebih waspada. Jangan tunggu hingga kesulitan bernafas atau sesak dada menjadi lebih parah. Jika tubuh memberi sinyal, segera ambil langkah untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha adalah sikap yang bijaksana, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdirnya. 5. Mata yang menguning atau pucat. Mata yang menguning atau kulit yang pucat adalah tanda yang sangat jelas bahwa tubuh kita sedang mengalami masalah, terutama pada organ hati atau saluran pencernaan. Dalam banyak kasus, mata yang menguning dikenal dengan istilah ikterus, yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah, biasanya akibat gangguan pada hati. Ketika mata mulai menguning, ini adalah tanda bahwa kita harus segera waspada, karena bisa jadi ada masalah serius pada organ vital tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, "Kami mengambil janji dari mereka dan kami memberi mereka wahyu agar menjaga tubuh dan jiwa mereka." Dalam konteks ini, menjaga tubuh adalah kewajiban kita, dan memperhatikan tanda-tanda seperti mata yang menguning adalah bagian dari kewajiban kita untuk menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Penyebab utama dari mata yang menguning adalah penyakit hati, seperti hepatitis, sirosis hati, atau bahkan kanker hati. Penyakit-penyakit ini bisa mempengaruhi kemampuan hati untuk mengolah bilirubin, yang kemudian menyebabkan akumulasi zat ini dalam darah, mengakibatkan perubahan warna pada mata dan kulit. Jika kita mengalami perubahan warna pada mata atau kulit, segera lakukan pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebabnya. Selain masalah pada hati, mata yang menguning juga bisa terjadi akibat gangguan pada saluran empedu atau pankreas. Seringkali, gejala ini muncul bersamaan dengan keluhan lain, seperti lemas, mual, atau demam, yang menunjukkan adanya infeksi atau gangguan lain pada sistem pencernaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mengabaikan gejala ini dan segera mencari pertolongan medis. Selain masalah pada hati, kulit yang pucat juga bisa menunjukkan adanya masalah dengan kadar hemoglobin dalam darah. Pucat dapat mengindikasikan anemia atau kekurangan sel darah merah, yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi,
termasuk kekurangan gizi atau gangguan pada sumsum tulang. Pucat pada kulit bisa jadi tanda dari masalah yang lebih serius yang memerlukan penanganan medis segera. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, jika kita merasakan adanya perubahan pada tubuh, seperti mata yang menguning atau kulit yang pucat, kita perlu segera melakukan pemeriksaan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. 6. Tangan atau kaki yang membengkak. Bengkaknya tangan atau kaki adalah tanda yang sangat jelas bahwa ada masalah pada tubuh kita yang membutuhkan perhatian. Pembengkakan pada tangan atau kaki, yang sering disebut sebagai edema, bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk gangguan pada jantung, ginjal, hati, atau sistem limfatik. Pembengkakan ini dapat disebabkan oleh penumpukan cairan dalam tubuh, dan seringkali disertai dengan rasa berat atau nyeri pada bagian yang bengkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah amanah dari Allah." Ini adalah pengingat bagi kita untuk lebih peduli terhadap tubuh, terutama ketika tubuh memberikan sinyal seperti pembengkakan pada tangan atau kaki. Jika kita mengabaikan tanda-tanda ini, kita bisa saja melewatkan masalah yang lebih serius yang sedang berkembang di dalam tubuh kita. Penyebab utama dari pembengkakan pada tangan atau kaki adalah gangguan pada sistem peredaran darah atau sistem limfatik. Salah satu penyebab yang paling umum adalah gagal jantung, di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, sehingga cairan menumpuk di bagian tubuh yang lebih rendah, seperti kaki. Pembengkakan juga dapat terjadi akibat gangguan ginjal, di mana ginjal tidak dapat mengeluarkan cairan dengan baik, atau masalah pada hati yang mengganggu proses pembuangan racun dalam tubuh. Selain itu, pembengkakan pada tangan atau kaki bisa disebabkan oleh infeksi atau cedera. Ketika tubuh merespons cedera atau infeksi, ia akan meningkatkan aliran darah ke area yang terkena, yang menyebabkan pembengkakan. Ini adalah reaksi alami tubuh untuk melindungi area yang cedera atau terinfeksi. Namun jika pembengkakan tidak mereda dalam waktu yang lama, itu bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih besar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga tubuh dengan baik, termasuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh. Ketika kita mengalami pembengkakan pada tangan atau kaki, itu adalah peringatan untuk segera memeriksakan diri ke dokter agar bisa mengetahui penyebabnya dengan jelas. Selain itu, kita juga diajarkan untuk tidak menunda-nunda dalam menjaga kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sehat itu adalah nikmat yang seringkali diabaikan oleh banyak orang." Jangan tunggu hingga pembengkakan menjadi lebih parah atau menyebar ke bagian tubuh lain. Jika kita merasa ada pembengkakan yang tidak biasa pada tubuh kita, segera cari solusi medis agar kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan dapat beribadah dengan lebih baik. 7. Keringat dingin yang berlebihan. Keringat dingin yang muncul tanpa sebab yang jelas adalah salah satu tanda tubuh yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Keringat dingin yang berlebihan biasanya terjadi ketika tubuh mengalami keadaan yang penuh tekanan, baik fisik maupun psikologis. Keringat dingin yang muncul tiba-tiba seringkali menjadi gejala dari gangguan kesehatan yang serius, seperti serangan jantung, shock, atau gangguan pada sistem saraf otonom. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Ini mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik agar tidak jatuh ke dalam kebinasaan atau masalah kesehatan yang bisa saja terjadi jika kita mengabaikan tanda-tanda tubuh kita. Keringat dingin yang berlebihan bisa menandakan beberapa kondisi medis. Salah satunya adalah serangan jantung. Saat serangan jantung terjadi, tubuh seringkali mengalami keringat dingin yang mendalam, disertai dengan nyeri dada, pusing, atau bahkan mual. Gejala-gejala ini harus segera ditangani dengan memanggil pertolongan medis agar penanganan cepat bisa dilakukan. Selain itu, keringat dingin juga bisa disebabkan oleh kondisi medis lain, seperti tekanan darah rendah, atau syok akibat infeksi atau kehilangan cairan yang signifikan. Terkadang,
Keringat dingin yang muncul juga bisa disebabkan oleh faktor psikologis, seperti stres berat, kecemasan, atau rasa takut. Saat tubuh merespons tekanan emosional yang kuat, sistem saraf otonom kita bisa terpengaruh, mengakibatkan keringat dingin yang keluar tanpa alasan yang jelas. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, dan dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang merasa cemas dan khawatir, maka ucapkanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik yang menjadi tempat bergantung. Mengingat Allah dalam situasi stres bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita, mengurangi gejala seperti keringat dingin yang berlebihan. Jika kita merasakan keringat dingin yang berlebihan tanpa sebab yang jelas, sangat penting untuk segera mencari pertolongan medis. Jangan biarkan tubuh kita memberi isyarat ini tanpa adanya tindakan yang tepat. Tubuh kita adalah amanah dari Allah, dan kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan kita agar tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik. 8. Perubahan warna urin. Perubahan warna urin adalah tanda tubuh yang seringkali diabaikan, padahal bisa menjadi indikator penting mengenai kesehatan kita. Urin yang normal seharusnya berwarna kuning terang, dan setiap perubahan warna yang signifikan bisa menandakan adanya masalah pada organ tubuh, terutama ginjal atau saluran kemih. Dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari kewajiban kita, dan kita diajarkan untuk selalu memperhatikan setiap perubahan yang terjadi pada tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuh ini ada haknya, maka jagalah ia. Salah satu cara menjaga tubuh kita adalah dengan memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh, termasuk perubahan pada urin kita. Warna urin yang berubah bisa menunjukkan berbagai kondisi medis yang perlu diwaspadai. Urin yang berwarna lebih gelap atau coklat bisa menunjukkan adanya dehidrasi, yaitu ketika tubuh kita kekurangan cairan. Dehidrasi mengganggu proses metabolisme tubuh dan bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Selain itu, urin yang berwarna merah atau merah muda bisa menjadi tanda adanya darah dalam urin, yang bisa disebabkan oleh infeksi saluran kemih, batu ginjal, atau bahkan kanker ginjal. Jika perubahan warna urin ini disertai dengan gejala lain seperti rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Selain itu, urin yang terlalu jernih juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita terlalu banyak mengonsumsi cairan, yang bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Walaupun tubuh membutuhkan banyak cairan, kita juga harus memperhatikan keseimbangan agar tidak terjadi gangguan dalam fungsi organ tubuh. Jika kita merasa urin kita terlalu jernih, penting untuk menyesuaikan pola konsumsi cairan agar tetap dalam batas yang wajar. Perubahan warna urin yang tidak normal, terutama jika disertai dengan gejala lain seperti rasa sakit atau sering buang air kecil, bisa menjadi tanda gangguan serius pada ginjal atau saluran kemih. Dalam hal ini, sangat penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter agar dapat ditangani dengan baik dan cepat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jika tubuh memberi isyarat melalui perubahan warna urin, ini adalah panggilan untuk kita lebih peduli terhadap kesehatan tubuh dan menjaga keseimbangan cairan tubuh agar organ-organ vital kita tetap berfungsi dengan baik. 9. Sakit kepala yang berulang. Sakit kepala yang berulang adalah gejala umum yang sering dialami banyak orang. Namun, jika sakit kepala tersebut terjadi dengan frekuensi yang tinggi atau dalam intensitas yang luar biasa, hal itu bisa menjadi pertanda adanya masalah yang lebih serius dalam tubuh. Sakit kepala yang berlangsung lama atau sering kambuh bisa menjadi indikator masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itu adalah hati. Begitu juga dengan sakit kepala. Sakit kepala yang berulang bisa menjadi indikasi masalah pada sistem saraf pusat, sirkulasi darah, atau bahkan gangguan hormon yang berhubungan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satu penyebab paling umum dari sakit kepala berulang adalah migrain.
Migrain sering disertai dengan gejala lain, seperti mual, muntah, atau sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Migrain dapat terjadi karena perubahan dalam pembuluh darah di otak, yang bisa dipicu oleh faktor stres, pola makan yang tidak sehat, atau perubahan hormon. Jika Anda sering mengalami migrain, penting untuk segera mencari pengobatan dan menghindari faktor pemicu migrain untuk mencegah serangan berikutnya. Selain migrain, sakit kepala yang berulang juga bisa disebabkan oleh kondisi medis lain seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, masalah pada mata, atau bahkan gangguan pada struktur otak seperti tumor atau aneurisma. Jika sakit kepala yang berulang ini disertai dengan gejala lain, seperti kehilangan keseimbangan, kebingungan, atau perubahan penglihatan, maka segera cari pertolongan medis untuk memastikan penyebabnya. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara yang baik dan benar. Jika sakit kepala yang berulang terus mengganggu kualitas hidup kita, itu adalah isyarat dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih serius. Dengan cepat mendeteksi dan mengatasi penyebab sakit kepala yang berulang, kita bisa lebih cepat mendapatkan perawatan yang tepat dan menjaga kesehatan tubuh dengan lebih baik. 10 gangguan pada pencernaan atau perut. Gangguan pada pencernaan atau perut adalah masalah yang sering terjadi dan dapat beragam penyebabnya. Namun, jika gangguan tersebut berlangsung terus-menerus atau semakin memburuk, hal itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita sedang memberi isyarat mengenai masalah kesehatan yang lebih serius. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menjaga tubuh kita dengan cara yang benar, termasuk dalam hal pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah secukupnya." Dengan menjaga pola makan yang sehat dan teratur, kita bisa mencegah masalah pencernaan yang sering terjadi. Namun, jika kita mulai merasakan gangguan pencernaan yang tidak wajar, seperti perut kembung, mulas, atau diare yang berlangsung lama, itu bisa menjadi tanda adanya masalah pada saluran pencernaan atau organ terkait seperti lambung, usus, atau hati. Salah satu penyebab umum gangguan pencernaan adalah stres. Ketika kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang dapat memengaruhi fungsi pencernaan kita. Selain itu, pola makan yang buruk, seperti konsumsi makanan berlemak tinggi, pedas, atau asam, juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti gastritis atau refluks asam lambung. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam makan dan minum, tidak berlebihan, dan menghindari hal-hal yang bisa merusak kesehatan tubuh. Namun, jika gangguan pencernaan ini disertai dengan gejala lain, seperti penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, muntah darah, atau tinja berwarna hitam atau berdarah, maka itu bisa menjadi tanda penyakit serius seperti kanker usus, kanker lambung, atau gangguan hati yang memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan pemeriksaan medis jika gejala tersebut muncul, untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Penting juga untuk memperhatikan bagaimana tubuh kita merespons makanan yang kita konsumsi. Islam mengajarkan kita untuk makan dengan bijak, memperhatikan kualitas makanan, dan menjaga pola makan yang sehat. Selain itu, kita juga diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam makan dan minum, karena itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang lebih parah. Dengan menjaga pola makan yang sehat dan menghindari stres berlebihan, kita dapat mencegah gangguan pencernaan yang berlarut-larut dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sahabat yang dirahmati Allah, tubuh kita adalah amanah yang harus kita jaga dan perhatikan. Setiap isyarat yang diberikan tubuh kita adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu ingat akan batasan kita sebagai hamba-Nya. Mari kita lebih memperhatikan kesehatan tubuh, berdoa, dan menjaga pola hidup yang baik agar kita dapat hidup dalam keadaan yang penuh keberkahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dan semoga kita semua dapat menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan hikmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.